Every person standing here in this room is living on the brink of financial ruin. You all have debts that you can't pay off. If you do not wish to participate, then please let us know at this time. You will be playing red light, green light. The thing we did as kids on the playground? Killing everyone out there was a... Those who win all 6 games will receive a handsome cash prize. It'll be dangerous. Stick with the strongest. That's the only way you live. All those games are easy to learn. I'll make sure that you win. What will you do? Whatever it takes. A man just died! We shouldn't be killing each other like this! A player who refuses to play will be eliminated. Oke, selamat datang para Jalnisian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam para teman-teman yang sudah hadir ya. Mungkin saya mau sapa satu persatu nih. Ada Bang Judom. Malam Bang Judom, apa kabar? Malam. Matar, baik-baik. Lagi di mana Bang Judom? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Udah nonton Squid Games belum? Ini baru nonton tadi. Oke, siap. Mau nyapa juga nih teman jarak jauh nih ya, Mas Fayed. Selamat malam Mas Fayed. Siap, selamat malam Om Matar. Lagi di mana nih? Malam ini lagi makan ya Om di KFC. Lagi makan di KFC. Iya. Sama siapa tuh? Sama ini Om Fida. Kenal kayaknya gue. Hai Fida. Makan KFC nih. Iya Om. Kebetulan ini lagi lapar ya Om. Jadi kita mampir makan. Mas Fahid udah nonton Squid Game belum? Udah dikit-dikit. Udah dikit-dikit. Oke. Ini udah selesai siap. Om. Fida udah selesai. Kenapa? Fida udah tamat ya nonton Squid Game. Oh, Vida udah tamat. Oh iya, nanti ceritain ya Vida ya. Oke, kemudian saya mau nyapa nih. Berikutnya ada Pak Amar Arifin. Selamat malam Pak Amar. Iya, halo Om. Ya. Pak Amar, kayaknya kita belum kenalan ya? Kita emang, saya lupa kayak sama saya. Autoclicker. Halo, Pak Amar. Halo ya. Ya, halo. Belum kenal kita ya? Udah kayaknya Om, cuma Omnya lupa sepertinya. Di mana nih? Saya lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oke. Waktu itu kenalnya pas lagi apa nih? Lagi ada project, training atau apa? Lagi yang sama Tante Laras, yang di Marmara itu. Oh, oke. Ya. Siap. Udah nonton Squid Game, Mas? Alhamdulillah udah, Om. Alhamdulillah udah. Oke, nanti ceritain juga ke kita semua ya, Squid Game kayak gimana. Aduh, iya, siap. Semua dapat siap, kesempatan cerita. Mas Amar, thank you. Iya, siap. Berikutnya, saya mau nyapa Pak Bas.
Selamat malam Pak Bas. Malam. Malam. Pak Bas, ini kita udah kenal atau gimana nih Pak Bas? Kayaknya wajah baru nih buat saya nih. Iya, kenalnya di LinkedIn doang Pak. Pernah di LinkedIn? Iya, liatin postnya keren-keren, terus ada bahas Squid Game, jadi saya tertarik untuk ikut Pak. Oh, oke, siap. Pak Bas saat ini kerja di mana? Saya di Pincon Pak. Di Pincon. Kalau gitu kenapa Teja dong? Teja? Nggak pernah ketemu Pak. Saya masuk pas ini Pak, 2 bulan sebelum pandemi. Jadi belum kenalan sama orang-orang, udah keburu ini di rumah terus Pak. Oh, di rumah terus. Ya, mungkin Pak Teja sebagai alumni Pincon nih mungkin boleh nih diceritain lah gimana nih, sharing-sharing, kenalan juga sekalian. Salam kenal Pak Bas. Iya, salam kenal. Salam kenal Pak Bas. Pak Teja tahun berapa waktu terakhir di Pincon? Wah, 2019 kayaknya. Saya masuk awal 2020 Pak. Oh iya, kita beda nih. Tapi kayaknya aku memang kenal nih Pak Bas dari PMI juga kan ya lulusnya. Iya Pak, betul. Iya, satu grup ya. Masuk aktif nih Pak Bas, luar biasa nih orangnya. Keren, mantap. Project di mana Pak Bas saat ini? Saya bikin produk Pak buat PT Pincon. Bikin produk. Oh, jadi internal project ya? Iya, bukan juga, produknya buat nanti dikomersilin Pak di luar. Oke. Kemudian apa tuh produk berkaitan dengan apa? Buat manajemen data karyawan Pak Atar. Oh, jadi kayak HRIS ya? Betul. Ini bikin produk sendiri atau menggunakan produk yang udah jadi dikembangin? Bikin produk sendiri Pak, bikin dari nol. Wow, oke, luar biasa nih. Pak Bas sebagai apa? Product owner kah atau PM? Ya Pak, product owner, merangkap PM, merangkap lain-lain Pak, termasuk jualan juga. Mantap. Oke ya, selamat datang Pak Bas. Senang ketemu wajah-wajah baru nih ya. Ya. Oh ya, udah nonton Squid Game Pak Bas? Sudah Pak, sudah beres nonton juga kebetulan. Oke, siap. Wah nih, banyak yang udah nonton nih Pak Teja nih. Oke, seru. Berikutnya nih satu lagi yang hadir di tengah-tengah kita ada Pak Miswanto. Selamat malam Pak Miswanto. Malam Bang Atar. Pak Miswanto, mungkin boleh nih kenalan gitu ya. Pak Miswanto kerja di mana? Jangan-jangan kita pernah project bareng nih. Kalau project sepertinya sih belum, cuman waktu itu ikut podcast yang kedua kalau nggak salah. Podcast Agileness ya yang kedua. Kebetulan saat ini jadi product manager di prosa.ai dengan produk chatbot ya, terus ada Notula, model Mimo gitu-gitu sih, produk berbasis AI. Ya. Saya ingat juga sih Pak Miswanto waktu di podcast juga sempat ada teman dari podcast ya yang ternyata bareng atau gimana gitu ya, sempat tektokan ya waktu itu. Bener nggak sih? Saya ingat-ingatnya. Iya. Gitu. Iya. Itu sih kalau nggak salah Mas Adit yang sebelumnya Mas Adit pernah dipresentasikan produknya Prosa terkait regulatori teknologi, namun memang belum in charge secara langsung gitu. Jadi ngobrol di situnya dengan Mas Adit sih terkait Prosa. Oke. Ya. Oke, Pak Miswanto, thank you udah join ya. Selamat datang semuanya. Rasanya semua sudah saya sapa ya. Ada Mas Didik juga mungkin ya, tadi udah ngobrol juga. Malam Mas Didik. Malam Mas Atar. Ya, Mas Didik. Udah nonton Squid Game belum Mas? Kebetulan belum. Loh, nanti kalau gitu yang belum nonton dikasih tahu nih sama teman-teman udah nonton ya. Iya. Saya berharapnya selesai dari podcast ini semakin tertarik aja buat nonton nanti. Siap. Oke. Oh iya, lupa nanya ke Pak Miswanto, udah nonton Squid Game, Pak? Cuplikan-cuplikan potongan gamenya sih sudah, tapi secara keseluruhan sih belum. Hanya beberapa cuplikannya aja sih. Oke. Ya. Jadi sepotong-sepotong. Dan sejujurnya nih ya, teman-teman sekalian, saya juga belum nonton. Saya belum nonton sama sekali, baru nonton trailernya doang, baru dengar-dengar doang.
Pak Teja gimana nih sebagai co-speaker saya nih? Pak Teja udah nonton Squid Game belum? Sudah Pak, sudah. Oke. Sudah. Bagus nggak sih Pak Teja? Dibilang bagus, dibilang bagus sih ukuran untuk Netflix ya, karena Netflix tuh banyak banget ya, semuanya muncul ya dari anime sampai apa. Tapi menurut saya sih dari beberapa film yang saya nonton di Netflix, ini worth to watch ya, memang layak banget untuk nonton Squid Games ini. Gitu sih Pak. Oke, Pak Teja, thank you ya. Jadi malam hari ini akan diawali dengan saya dengan Pak Teja ngobrol sebentar mengenai Squid Game. Dan nanti teman-teman sekalian akan berpartisipasi dalam diskusi secara aktif mengenai Squid Game, terutama teman-teman yang sudah nonton. Gitu. Sekarang posisi saya adalah orang yang belum pernah nonton, ya. Jadi sekarang kita bermain game pertama, yaitu Convince Me, yakinkan saya. Kenapa atau apa alasan yang tepat buat saya untuk nonton Squid Game? Gitu. Jadi silakan. Semuanya persiapkan atau kira-kira persiapkan jawabannya apa yang bisa membuat saya weekend ini mau nonton Squid Game. Ya, silakan yang duluan mau jawab silakan raise hand ya. Gitu, silakan raise hand. Nanti semua yang raise hand dapat kesempatan jelasin kepada saya kenapa, what should I watch Squid Game? Gitu, ya. Silakan. Nggak usah malu-malu ya, kita acaranya berbeda dengan podcast yang cenderung dua orang berbicara gitu ya. Kalau di malam hari ini semua boleh berbicara secara aktif gitu ya, secara aktif. Udah ada Pak Miswanto nih yang raise hand, yang lainnya tentu boleh juga raise hand, jangan hanya satu orang saja yang ceritakan kepada saya, tapi semua boleh raise hand memberikan alasan kuat kenapa saya sebaiknya weekend ini nonton Squid Game. Pak Miswanto, silakan. Oke, mungkin sedikit sharing dari 2 cuplikan video yang saya tonton terkait game yang lakukan itu, yang tarik tambang. Jadi kalau dia kalah gitu ya, akan jatuh ke dalam mungkin ya bagian bawah itu sangat tinggi gitu ya, bisa dibilang mungkin lebih dari 10 meter sehingga pasti langsung mati. Lalu yang satunya lagi yang terkait gulali. Nah, di sini pembelajaran yang bisa diambil sih, kerja sama tim itu harus dibutuhkan dan juga ada strategi-strateginya. Mungkin untuk contoh yang tarik tambang itu ada 2 kelompok yang kalau nggak salah yang ada mungkin pemeran utamanya ya, saya lupa nomor badannya berapa. Nah, di situ di awal-awal dia sempat kayak kalah gitu. Sempat mau kalah, lalu ada yang memberikan ide, teman-teman dia juga, itu kita pakai strategi aja, kita maju berapa langkah, lalu kita mundur. Nah, jadi dari strategi itu awalnya diremehkan oleh teman-teman yang lain, tapi ternyata membuahkan hasil. Nah, setelah itu membuat tim tersebut itu berhasil mengalahkan tim yang lain dan berhasil selamat gitu. Itu sangat menarik sih kalau misalkan kita ambil positifnya, bahwa kerjasama tim itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Tujuannya kan agar tetap bertahan hidup. Mungkin itu Pak Atar. Oke, menarik. Saya mulai tergoda. Terima kasih Pak Miswanto, tepuk tangan dong ya. Oke. Ini weekend nonton Squid Game. Saya butuh tambahan lagi nih yang bisa jelasin ke saya kenapa saya sebaiknya nonton Squid Game. Ini udah ada resen, Pak Bas, silakan Pak Bas, yakinkan saya. Oke, saya mau mencoba meyakinkan Om Atar, tapi saya nggak mau spoiler. Karena saya juga agak kesel nih kalau dikasih spoiler. Saya nggak apa-apa kalau spoiler, nggak apa-apa saya. Oke. Jadi yang pertama dari sisi filmnya, dari sisi story, Squid Game ini termasuk film anti mainstream. Jadi kalau kita nonton film-film action udah kelihatan lah yang jahat siapa, yang baik siapa. Terus yang baik pasti menang, biasanya kayak gitu. Nah, dia enggak gitu ya. Kita nggak pernah tahu ini yang baiknya siapa, yang jahat siapa.
dan banyak plot twist gitu yang kita, kayaknya ini bakal begini nih, ternyata tiba-tiba enggak. Dan saya tuh sangat suka dengan film-film ataupun cerita-cerita yang seperti itu, yang nggak bisa ditebak lah endingnya. Terus yang kedua, ini bukan saya artinya psikopat gitu ya, saya suka film yang bunuh-bunuhan kayak gini gitu. Nah itu salah satu genre favorit saya. Jadi begitu saya tanya gitu ya, Squid Game apa sih? Yaitu katanya permainan anak-anak tapi yang kalah mati. Oh ya udah, oke, nonton aja. Cukup dengan statement seperti itu, saya udah langsung kebayang ini film pasti ada plot twist yang liarnya gitu. Nah, jadi dengan ceritanya seperti itu udah langsung oke lah gitu. Oke, jadi bunuh-bunuhan, permainan anak-anak tapi bunuh-bunuhan gitu ya? Iya. Oke. Tadi kan Pak Wismanto ngomongin ada teamwork dan lain sebagainya nih. Itu dari Pak Abbas sendiri apa nih? Salah satu mungkin lesson learn-nya atau ada moral of the story-nya nih? Moral of the story-nya, jangan percaya sama orang. Apalagi orang yang datang tiba-tiba bilang, saya mau kasih kamu uang. Udah pasti bohong lah itu. Setuju. Sama itu. Oke. Jadi jangan langsung percaya sama orang, apalagi iming-iming gitu ya? Iya. Apalagi dia bilang nih main game kamu menang dapat uang, udahlah, scam itu pasti itu. Oke. Jadi hati-hati. Siap. Ada tambahan mungkin Pak Abbas? Nah cukup itu aja. Kalau kebanyakan ntar jadinya spoiler. Oke, saya udah mulai tertarik nih ya. To be honest, bunuh-bunuhan not my kind of genre, tapi ada plot twist. Nah saya suka yang plot twist. Oke, terima kasih Pak Abbas. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Siapa lagi nih yang mau resen? Mas Fayed masa nggak resen nih jauh-jauh di Turki makan KFC? Coba dong ceritain kepada kita semua apa yang membuat saya perlu atau wajib nonton Squid Game. Ya Mbak Vida juga boleh ikut ngasih alasan kepada saya loh. Kayaknya Mbak Vida yang bisa ini ngejelasin, karena dia udah nonton dari awal sampai akhir nih. Aku ini belum nonton Om, cuman kayak cuplikan gitu. Oke. Mau ngeyakinin Om Atar buat nonton, tapi aku pribadi sebenarnya kurang suka endingnya. Oh gitu. Tunggu. Sebelum Mbak Vida cerita, kita belum kenal semua sama Mbak Vida nih. Coba introduction dulu lah, Mbak Vida sama Mas Fayed lah. Lagi di mana nih? Kayaknya background-nya kayak bukan di Indonesia gitu. Ya kan? Iya Om. Coba ceritain lah ke kita semua. Halo Mas dan Mbak semua, perkenalkan nama saya Lan Fayed. Saya sekarang lagi kuliah di Istanbul, Turki, di jurusan Manajemen Sistem Informatika. Wah, IT. Cocok nih ya. Nanti jadi siap-siap apply nih ya. Nih bos-bos semua nih yang ada di sini nih, Mas Fayed. Siap Om. Oke. Nih Mbak Vida siapa nih? Ya, wajahnya saya kenal tapi wajahnya siapa nih? Mbak Laras mirip banget soalnya. Oh iya, anaknya ini. Oke. Aku Vida, panggil aja Vida. Aku juga kuliah di Istanbul, jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Oke. Udah semester berapa nih Mbak Vida? Baru mau masuk semester 3. Semester 3. Mas Fayed? Kalau saya semester 5 Om. Semester 5. Oh, beda setahun ya? Oke. Ini sebelum jelasin Squid Game nggak apa-apa ya, kita interogasi mereka berdua dulu ya. Kenapa kuliah di Turki sih jauh-jauh? Padahal di Indonesia banyak gitu. Kayaknya Mbak Vida dulu deh. Aku lebih ke pengalaman sih. Emang dari dulu pengen kuliah kayak merantau biar banyak pengalaman, punya banyak temen juga gitu. Oke. Temen orang luar negeri gitu kan, kayak keren aja gitu. Iya. Oke, Mas Fayed kenapa kuliah jauh-jauh ke Turki? Kalau saya pribadi ceritanya panjang Om. Jadi singkatnya sih dulu pengen ngikutin jejaknya Om Atar nih, kuliah di Jerman gitu. Iya benar, waktu itu ibu saya udah oke. Tapi karena ayah saya kurang menyetujui, jadinya nyasar ke sini Om gitu. Oke. Iya. Mungkin karena banyak pertimbangan ya. Oke, nah sekarang kita mau dengar nih dari Mas Fayed atau dari Mbak Vida,
kenapa saya wajib nonton Squid Game di weekend ini? Gimana ya Om ya? Kalau saya pribadi, kayaknya saya juga harus nonton ya. Tapi orang samping saya ini tidak menyarankan Om. Padahal dia udah tamat dari episode 1 sampai terakhir nih. Oh, oke. Mbak Vida, ceritain deh, kira-kira apa nih? Apa ya? Menurut aku sih ceritanya bagus ya, jalan ceritanya bagus. Tapi aku kurang suka endingnya. Soalnya endingnya agak sedikit nggak jelas gitu, kayak dibilang gantung, iya, tapi dibilang nggak gantung juga enggak, gimana ya? Jadi kayak kalau mau ada kelanjutannya season 2-nya itu cocok, tapi kalau nggak ada season 2-nya pun nggak masalah gitu. Jadi aku nggak suka karena endingnya nggak jelas gitu. Oke. Tapi jalan ceritanya bagus dan banyak plot twist sih, banyak banget plot twist. Banyak plot twistnya. Bunuh-bunuhannya suka nggak Mbak Vida? Kebetulan karena aku suka nonton thriller, jadi aku suka banget. Wah, ini psikopat nih. Hati-hati loh, Mas Wahid, hati-hati loh. Iya. Oke, jadi plot twist lagi gitu ya. Kemudian endingnya agak-agak gantung. Ya mungkin memang sengaja sutradaranya desain sedemikian rupa supaya ya kalau nggak berhasil cukup season 1 selesai. Kalau berhasil bisa dilanjutin kegantungannya ke season 2 gitu. Ini mirip ini nggak sih gantungnya Mbak Vida nonton Lord of the Rings nggak yang pertama? The Fellowship of the Ring. Nggak nonton ya? Ini generasi zaman sekarang nggak nonton. Drakor mulu nih. Tapi ini Om, kalau aku dengar-dengar mirip kayak Money Heist. Mungkin banyak yang nonton ini film Money Heist kan tahun lalu sempat trending Om. Itu kayak kan pertama dia kegantung tuh pas di akhir season 2. Setelah itu kayak pas dia udah booming di seluruh dunia, keluarlah season 3-4. Oke. Siap. Soalnya kayak Squid Game nggak ada season 2-nya deh. Soalnya kata sutradaranya sih, itu pembuatan Squid Game itu udah menghabiskan waktu sekitar hampir 10 tahun gitu. Jadi untuk season 2-nya nggak sedikit. Wow. 10 tahun. Soalnya aku kepo jadi tahu. Oke. 10 tahun. 10 tahun. Nggak eja soalnya bikinnya, jadi lama kali. Sutradaranya harus ikut nongkrong bareng kita Om. Iya. Harus ikut diskusi Angelnesia nih. Iya, harus ikut podcast kita tuh sutradaranya, si orang Korea itu. Oke, makasih Mbak Vida, Mas Fayet ya, tepuk tangan dulu. Kita akan muter terus nih ya. Saya dengar dari Pak Bas, Pak Miswanto udah lumayan convince untuk nonton, tapi dengar Mbak Vida jadi ragu lagi nih, jadi mental lagi. Coba kasih lagi ke saya siapa nih yang mau cerita apa sebaiknya alasan saya nonton Squid Game. Ini kalau tadi Pak Bas, Pak Miswanto mau nambahin lagi silakan loh, boleh tambah-tambahin lagi kepada saya alasan kuat. Pak Teja tentunya boleh juga dong. Ya, saya mau nambahin deh. Ya, nih. Gimana? Pak Atar nggak apa-apa kan ya spoiler ya. Kadang-kadang saya suka spoiler juga keluar, saking serunya cerita kadang bisa bablas gitu kalau bahasa orang Jawa ya. Jadi kayak keluar ceritanya. Iya. Ya nggak apa-apa. Saya kalau nonton bioskop Pak Teja ya, saking nggak sabarnya ending kadang-kadang di bioskop XX1 nih, saya buka Wikipedia baca plotnya. Wow. Aduh lama nih ya. Oh iya. Oke. Iya. Sebenarnya saya lebih senang bioskop daripada semacam yang streaming gitu. Makanya kalau mau bilang bagus, tetap beda ya suasana di bioskop dibandingkan nonton di Netflix, Hotstar gitu. Jadi saya lebih prefer di bioskop. Tapi ini game yang bagus. Kalau saya dari sisi saya sih ngelihat bener nih kata Pak Bas ya, ini sadis banget. Maksudnya dalam artian sadis, jangan percaya orang. Karena ujung-ujungnya memang pemenangnya hanya cuma satu, tapi semua orang nggak nyadar kalau itu cuma ada satu. Kalau sudah tahu peluangnya 1 banding 456, mungkin mereka akan bubar nih, nggak akan ngikutin kalau ngelihat saingannya akan sebanyak itu. Nggak di stat sih kalau pemenangnya 1 atau berapa banyak. Dan yang paling serunya adalah menurut saya sih ada rule-rule yang lucu gitu, kayak mereka bisa menghentikan pertandingan ini kapan aja. Bisa menghentikan permainan ini kapan aja, dan itu berdasarkan mayoritas suara.
Jadi sebenarnya ini bukan kayak setelah kita masuk terus kita keluar, enggak. Jadi ada mayoritas suaranya yang bisa menghentikan permainan kapan aja. Di situ tuh menariknya adalah di awal game semuanya di shock, ini pembunuhan bantai-bantai ya. Game pertama kan apa, red light, green light ya, benar ya? Namanya aku lupa. Cuman itu kayak kita main peta umpet gitu ya. Jadi kalau dia lagi noleh, kita nggak boleh gerak. Terus habis itu dia noleh balik, terus kita lari ke depan. Nah itu pembantaian banyak banget, sehingga pembantaian banyak sehingga semua orang jadi trauma. Itu game pertama lagi. Terus habis itu langsung mereka membuat vote supaya bisa dihentikan. Nah yang paling aku suka adalah mereka balik ke kehidupan balik lagi dengan utang mereka yang banyak. Mereka merasa kayak lebih baik gue mati di sana aja daripada itu tuh yang paling menurutku titik balik ya. Jadi kalau memang kita udah tersudut ya, banyak orang yang bunuh diri dan lain, kenapa nggak bunuh diri? Kan berarti nggak ada chance ya, pilihan yang kayak udah pasti 1 atau 0, mati atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau itu kan kemungkinan bisa dapat duit 456 billion ya, aku lupa nih, miliar won, daripada saya balik lagi ke dunia dengan penuh dengan utang, dikejar orang-orang debt collector atau apa, terus semua orang juga nama baik juga hancur. Ya lebih baik pertaruhkan hidup aja di situ daripada bunuh diri gitu. Jadi menurut aku itu konsepnya keren banget sih. Jadi waktu pertama mereka udah ketakutan nggak mau, terus waktu balik mereka sadar bahwa sama aja mau mati di sana, di dunia asli enggak, sehingga mereka balik lagi. Di situ langsung nggak akan, mereka jadi yakin dan mengejar kemenangan itu jadi lebih tinggi. Jadi kayak gue mati atau gue menangin ini. Itu tuh yang bagian yang keren banget. Jadi manusia itu tertantang karena ada sesuatu ya, pilihan itu yang saya ngerasa ngefek banget. Serunya di situ sih, momen di awal-awal itu. Gitu, Butter. Jadi dalam juga ini ya, mungkin secara psikologis dalam ya, bahwa ya sama-sama mati juga gitu kan, daripada matinya mengenaskan tanpa berusaha, ya udah. 1 banding 456 lebih baik kepada nggak ada sama sekali ya. Betul. Agak-agak dark ini ya, Pak TJ, agak-agak. Tapi kayaknya nggak di awal-awal, nggak tahu ya, mungkin ada yang bisa ngasih tahu ya. Kayaknya nggak dikasih tahu kalau cuma 1 pemenangnya. Setahu saya sih nggak ada. Mungkin yang lain ada yang bisa ngasih. Nggak dikasih tahu, cuman nggak dikasih tahu kan ya? Iya, nggak dikasih tahu. Cuman dia dikasih iming-imingnya itu duitnya tuh bukan transferan, Om. Dikasih ditaruh di dalam satu tabung, semua orang tuh bisa lihat. Waktu kita tidur malam-malam, melek dikit tuh kelihatan gitu di atas duit. Itu kalau dirupiahin kurang lebih 50 miliar. Jadi kalaupun misalkan yang menang bertiga gitu ya masih kaya lah. Nggak potong pajak lagi gitu kan. Oke. Gitu. Dan cuma 6 hari dia berjuang tuh ibaratnya. 6 hari. 6 hari kalau lolos dapat duitnya tuh. Nah, Pak Bas, season 1 itu sampai 6 hari itu selesai dan ada Beres. pemenangnya. Temu pemenangnya. Nah, Tapi yang ganjil itu ini setelah menang gitu kan, ya pasti ada game berikutnya lah kalau kayak gitu tuh. Oke. Nah, mau ada game berikutnya atau enggak, itu ya kita nggak tahu bakal ada season 2 atau tidak. Oke. Nah, apakah memang betul di akhir season 1 itu pemenangnya cuma 1 orang saja? Yang sisanya mati semua? Saya nggak mau ngomong kalau itu. Wah, jadi penasaran nih. Jadi spoiler kan? Oke. Seru. Oke. Nah, ini jadinya kan ada teamwork ya, tadi disampaikan dari sisi moral of the story-nya kan ada teamwork-nya gitu. Tapi kalau at the end of the day mereka tahu akan ada yang cuma 1 orang tuh gimana? Kan agak kontradiktif nih. Mereka teamwork tapi cuma 1 orang gitu. Nggak usah teamwork sekalian dong. Mungkin kalau ada yang mau nimpalin. Komen Om, kalau komen Om Matar bakal nonton itu. Gimana? Penasaran nih? Kalau menurut saya sih benar, kalau dikasih tahu cuma 1, mungkin banyak orang yang macam-macam ya, risk averse gitu ya, tipe-tipe yang bukan risk taker pasti akan nggak mau ikut sih. Tapi karena
nggak dijelasin di awal, mungkin jadi semangat dan peluangnya mungkin masih banyak. Sehingga memang dari awal cerita seperti biasa ya, human ya, bener ya Pak Bas ya, nyari yang paling bagus nih, yang paling hebat. Oh ini nih tanda-tanda nih orang sukses dan berhasil nih, gue akan deketin dia. Ternyata malah jadi terjebak ya, kebalikan ya. Jadi jadi kebalik, ternyata yang diharapin menjadi teman itu akan menjadi musuh. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi dipikir dengan berteman akan jadi lebih baik, ternyata ada momen-momen games yang malah teman itu yang kita saingin. Kayak itu jadi yang menarik sih. Oh iya, itu ngomong-ngomong soal tim Pak Teja, itu mengubah mindset banget gitu ya. Biasa nih kalau kita inget zaman-zaman sekolah dulu, kita tuh pasti deket-deket sama orang yang pinter-pinter lah, atau kalau olahraga yang atletis gitu kan. Nah kalau kita di sini ya zong kalau kumpul sama mereka. Kalau di kelas ya cari yang pintar, minta ini ya PR-nya disiapin dulu ya sebelum masuk. Jadi kita udah kenal nih, harus deket nih. Kalau di sini salah, apa yang dilihat dari depan oke, belum tentu nanti di games itu malah membantu, seperti itu sih. Oke. Makanya banyak plot twist di situ ya, karena kayaknya berteman nih ternyata nggak juga gitu loh. Iya. Okay. Seru. Apa namanya? Oh ya, ini kan berarti bunuh-bunuhan ya? Betul nggak sih? Bunuh-bunuhan kan? Nggak secara direct lah, ngebunuh langsung. Nggak secara direct, tapi kan ada korban jiwa lah ya dalam permainan itu. Nah ini kan apa nggak ada polisi apa yang bilang, oh ini kok ada acara begini ya, nggak boleh bubarin gitu. Kan agak aneh gitu, kok bisa nggak ada intervensi dari aparat keamanan atau pemerintah di Korea sana. Kan gila-gilaan nih kalau ada acara seperti itu. Dia kayak dibawa ke suatu pulau gitu Om. Jadi ibaratnya kita semua lagi karya wisata gitu kan, pergi 400-an orang, pulang-pulang tinggal satu gitu. Mirip Hunger Games nggak sih? Mirip Hunger, nggak, beda tipe lah. Kalau Hunger Games kan memang dia dikumpulin terus langsung suruh bunuh-bunuhan kan. Kita yang melakukan pembunuhan gitu. Nah kalau di situ enggak, di situ tuh kamu kesini ya udah main game aja. Udah, kalau kamu menang 6 game ini, udah kamu dapat duit gitu. Ini Pak Bas sih jago ngejual, yuk main game aja yuk gitu. Jadi saya tertarik main game. Jago nawarin nih. Oke. Nah, permainannya apa aja sih? Sama 6 hari itu? Ya spoiler lah. Ya nggak apa-apa sih itu. Kalau permainannya mah ya udah lah ya. Oke. Yang pertama tadi Pak Teja udah cerita ya. Oh ini ada nih. Intense kan Pak Tar. Oke, napas dulu nih. Oke. Itu agak sedikit kecewa sih itu biasa. Karena kok nggak ada yang mati. Itu mati Pak. Ya, di bawah jadi mati Pak. Jatuh. Bawah mati semua. Mati semua Pak. Karena tinggi gitu ya? Atau di bawah ada harimau makan makanan atau gimana? Karena tinggi Pak. Coba ada harimau jadi lebih seru kali itu ya. Psycho juga nih gue. Terus mereka yang menang sedih, bahagia, atau apa? Campur aduk? Campur aduk Pak, rasanya. Itu kayak misalkan Pak Atar salah satu yang menang di situ ya. Terus Pak Atar abis menang tarik tambang, dia ke bawah dikit, itu udah gepeng semua gitu orang-orangnya. Terus begitu udah beres, tiba-tiba ada kayak panitianya datang bawain peti mati gitu, dia dimasukin ke situ. Oh shit. Mereka nggak ada selama permainan nggak ada konflik batin gitu? Nggak diceritain kalau itu. Kenapa? Karena begitu beres satu game, mereka istirahat balik ke kamar. Kamarnya tuh kayak bangsal gitu, dikumpulin di situ. Terus ya tadi dilihat di atas ya duitnya, ada duit di situ di atas itu. Pak jadi kali ya? Ya kalau ajar itu kan ada apa?
diingatkan project vision tuh di setiap kali sprint planning. Yaitu project visionnya itu duit tuh. Tuh. Ya. Tapi kayaknya kita salah pilih film nih Pak Teja nih. Project visionnya bagus nih, korbanin orang lah. Tapi dari tadi mungkin ada yang bahasa Inggris ya di awal ya. Itu sebenarnya taktiknya itu seru juga sih Pak Tar. Ini saya spoiler langsung ya. Jadi itu dibagi tim, terus tim yang menang itu adalah tim yang paling lemah di antara yang lain. Karena tim lain itu nggak ada cewek. Yang ada cewek, bahkan ada 3 cewek ya. Di tim itu hanya tim mereka itu. Jadi tim terlemah di antara semua tim tarik tambang itu adalah si tim yang tadi menang. Bagaimana mereka bisa menang itu karena bahkan ada 1 kakek, jadi 3 cewek, 1 kakek udah tua, jalannya aja ini udah demensi, penyakit yang orang tua, ya demensia. Cuman sama ada 3 cowok lain yang masih muda. Yang lainnya itu badannya udah kuat, masih muda, cowok-cowok semua. Jadi tuh mereka diharapin pasti udah kalah. Makanya yang tadi musuhnya yang mati itu, tim yang kalah itu, yang akhirnya mati itu, merasa kayak udah pasti menang. Nah, kenapa mereka bisa menang? Karena taktik dari si kakek itu. Karena dia katanya pernah menang terus di kampungnya. Taktiknya juga lucu, Pak. Ini nggak apa-apa ya, spoiler banget ya saya. Nggak apa-apa. Taktiknya itu mungkin malah itu logik ya. Tapi saya baca-baca di forum ada beberapa orang yang mempraktekkan itu dan ada perbedaan. Jadi yang paling kuat itu harus di paling belakang. Nanti dikorek ya Pak Bas atau apa, mungkin aku ada salah, Pak Miswanto atau yang lain ya. Misalnya join aja ya, feel free ya, mungkin salah. Jadi yang paling belakang adalah orang yang paling kuat, yang paling depan adalah orang yang pemberi semangat lah atau gimana ya. Dan dia yang akan selalu berhadapan langsung dengan tim, jadi tahu kondisi berhadapan langsung dengan tim musuh. Jadi dia tahu kondisi tim musuh ini gimana nih, udah lelah atau lebih semangat, dia yang akan bisa koordinir. Nah, sisanya itu dibagi di tengah. Posisi mereka juga selang-seling, jadi nggak satu tali berurutan, tapi ada yang badannya di kanan, ada yang badannya di kiri, kayak gitu. Dan yang paling keren strateginya adalah 10 detik pertama mereka nggak boleh narik, jadi mereka bertahan aja. Itu membuat mental musuh akan berpikir, ini kok nggak bisa gerak-gerak nih, gitu. Nah, setelah 10 detik, mereka udah capek nih musuh pasti. Nah, di saat itulah kita baru narik. Itu strategi yang membuat mereka menang. Mungkin terlewatkan momen-momen waktu si kakek itu ngajarin di situ sih. Ngasih strategi itu yang membuat mereka menang. Gitu ya. Gitu. Ini very curious jadinya nih. Very curious. Oke, yang lainnya mau nambahin kan nih terkait tarik tambang, silakan loh. Mas Fayet, tadi Pak Bas juga boleh mau nambahin, Mas Didik, Leo, Pak Miswanto, silakan loh. Ini saya udah sangat suka nih ngeliat kayak gini nih. Mas Didik. Iya, Mas Otar, mau komen aja nih. Ada 2 poin sih yang sebenarnya aku mau komen. Pertama, tadi terkait dari Om Bas. Kayaknya kita satu selera sih. Kalau dari filmnya saya jadi tertarik juga nih. Tertariknya maksudnya gini, plot twist satu ya. Kayaknya pencinta film atau pencinta buku-buku novel tuh suka dengan plot twist lah. Jadi nggak bosen gitu kan. Pada saat kita udah nebak, terus ternyata ceritanya beda dengan tebakan kita, itu malah jadi semakin menarik, pengen nonton terus gitu kan. Terus yang kedua, ya tadi sih agak-agak sedikit sadistik tuh kayaknya buat kita bikin semakin seru juga untuk nonton. Itu dari sisi ketertarikan untuk nonton filmnya ya. Terus yang poin kedua, tadi ngeliat yang game tarik tambang itu, nanti Mas Atar mungkin bisa tolong tambahkan dari sudut pandang agile ya kalau saya salah. Saya sih ngeliatnya dari sudut pandang bisnis lah. Maksudnya karena dunia saya kan lebih ke bisnis kan. Pertama yang menarik adalah tadi tim yang akhirnya menang itu sempat di posisi mereka akan kalah gitu kan. Kan kalau kita di bisnis tuh berarti kita harus adaptif terhadap strategi yang harus kita lakukan gitu. Pada saat akan kalah, jangan lakukan strategi yang sama, tapi rubah strateginya gitu kan. Dan padahal tadi strateginya agak gambling tuh, saya lihat. Jadi kayak teman-teman yang lain, yang bener, masa harus begini gitu kan.
harus dilepas dulu gitu kan untuk bikin lawan itu malah terjatuh gitu. Sebelum akhirnya mereka pada posisi jatuh baru ditarik lagi. Itu perubahan strategi yang keren gitu, dan itu memang perlu dilakukan di dunia pekerjaan lah ya. Kadang kita berada di situasi, kadang kita udah lakuin strategi ini kok mentok mulu nih. Terus tiba-tiba harus change strategi dengan cara cepat dan ya nyambung dengan collaboration ya. Collaboration satu tim yang nggak yakin, ada yang nggak yakin, terus ya udah pokoknya yakin aja. Ini pasti berhasil nih. Kolaborasinya akhirnya menghasilkan yaitu hasilnya ternyata mereka malah menang. Surprise juga tuh. Terus tadi informasi dari Mas Teja juga bahwa saya perhatiin betul di situ timnya yang menang ada perempuannya dan ada kakek-kakek gitu kan. Dan ya ternyata malah tim yang terlihat lemah ini malah bisa menang. Ini ngelihat satu game aja bikin saya, kayaknya seru ini. Kayak game-game yang lain mungkin akan lebih menarik lagi untuk ditonton. Itu aja sih mungkin komen dari saya, Mas Atar. Thank you. Thank you Mas Sidik nih. Luar biasa ya dari kacamata bisnis. Kalau dari kacamata agile mungkin menurut saya yang lain juga boleh nambahin ya. Saya bukan yang paling ahli juga di agile. Kita selalu belajar aja sama-sama. Kalau menurut saya sih, saya selalu mengatakan tim lemah tuh seperti tim olahraga ya, karena saya pecinta olahraga, basket, bola, dan lain-lain. Saya sering melihat tim yang nggak jadi jagoan tuh juara gitu. Salah satunya yang saya sangat suka itu adalah Detroit Pistons di era tahun 2000-an awal, itu ngalahin Lakers 4-0 atau 4-1. Kayaknya nge-freeze Pak Atar. Koneksi ya hilang. Tuh soal di NBA Finals gitu. Nah, jadi saya rasa kalau di sisi agile memang penting sekali tim dan strategi gitu. Strateginya sama yang kayak Mas Tidik bilang sih, strategi mesti adaptif, tapi good people bisa kalah dengan sistem yang buruk gitu ya. Kayak tadi good people kalah karena mungkin strateginya nggak sebagus strategi tim yang dianggap lemah gitu ya. Tadi Pak Teja sampaikan di depan orang yang kasih semangat karena dia bisa melihat langsung kondisi lawan, kemudian di paling belakang orang paling kuat dan lain sebagainya. Ada istilah juga di dalam pacuan kuda yang menang itu yang menentukan adalah bukan yang paling kencang larinya kudanya, tapi yang paling pelan. Itu yang menentukan. Saya rasa itu bisa dianalogikan juga di cerita Squid Game gitu. Oke, itu dari saya tambahannya Mas Sidik ya. Thank you tadi udah ngasih komentar. Oke. Cerita pembukanya Pak Atar mau tambahin Pak Atar. Tunggu. Cerita pembukanya judi di pacuan kuda, Pak. Oh, serius? Serius. Pas banget. Gimana tuh? Saya nggak ngerti justru, makanya nanti kalau Pak Atar udah nonton mungkin bisa mengulas tuh. Jadi pacuan kuda itu gimana sih gitu milihnya. Oke. Berarti nanti ada acara Squid Game lagi, seri kedua nih ya, lanjutannya setelah saya nonton. Oke, thank you. Dari yang di Istanbul, kok nggak ada komen nih? Anak zaman sekarang harusnya paling update nonton drakor. Mas Fayet, mana Mas Fayet nih sama Mbak Vida? Silakan dong. Waduh, kayaknya kita lebih ke menyimak ya. Karena kita ini sebenarnya. Tapi ada komen nggak pas tarik tambang tadi gitu? Adegannya menurut Mbak Vida, Mas Fayet, gimana sih adegannya? Kalau aja sih, maksudnya kayak tim yang seperti itu kan cowok semua ya. Mereka kalah gitu. Udah pakai sama lain sih. Sorry Mas Fayet, suaranya agak hilang-hilangan ya? Halo. Oh ya sorry Om, ini agak Nah boleh diulang tadi. Halo? Ya, boleh diulang Mas Fayet, silakan. Aku tuh kayak sangat menyayangkan Om. Tim yang kalah itu tim yang cowok semua gitu. Walaupun gede-gede gitu. Iya.
Tapi overall ada bisa pelajarin sih. Kayak salah satunya mungkin mereka nggak percaya satu sama lain sih antara tim, makanya mereka bisa kalah gitu. Kurangnya. Ya, make sense. Oke. Dari Mbak Vida mungkin punya analisa lain. Adegan tadi luar biasa banget, very very intense ya. Aku sih dari adegan itu paling kadang yang kuat itu bisa kalah sama yang besar. Nah, kadang kita nggak mesti harus kayak kuat secara fisik untuk menang. Yang penting kita tahu situasi. Halo, sempat hilang suaranya tadi Mbak Vida? Ya. Tadi sampai yang kuat kalau nggak salah. Apa? Boleh diulang tadi, sempat hilang suaranya Mbak Vida? Ini sih paling kalau aku sih dari situ belajar aja kalau di suatu kayak bisa maju bareng-bareng gitu, geraknya tuh bersamaan. Oke. Ya, siap. Thank you Mbak Vida, Mas Fayet ya atas analisanya. Oke, yang lainnya masih komentar silakan. Bang Judom dari tadi diem aja nih, Bang Judom. Ya, Mas Satar. Yo, komen dong. Ya, karena ya baru nonton filmnya juga sekilas-sekilas, jadi ya. Tapi sih dari analisa Pak Teja, dari analisa Pak Didik, Pak Abbas, itu semuanya oke-oke kok. Jadi bisa menambah wawasan saya juga sih gitu. Jadi sebetulnya memang ya kerjasama tim itu ya sangat dibutuhkan sih gitu dalam situasi apapun gitu, dan strategi yang tepat gitulah. Ya. Strategi yang tepat ya. Oke, thank you Bang Judom. Pak Miswanto, silakan Pak Miswanto loh, belum komen-komen dari tadi nih, silakan loh. Adegan tadi tuh gimana komentarnya? Ya itu saya juga tertarik dari adegan itu, makanya tadi sempat infokan di awal itu insight yang bisa didapat itu terkait kerjasama dan juga mungkin strategi ya. Tadi sudah hampir kalah, tapi dia bisa membalikan keadaan dan akhirnya menang. Ya mungkin kalau di dunia kerja juga hampir mirip gitu ya, bisa kita terapkan juga. Misalkan ada proyek-proyek yang sudah mau lepas, ya mungkin strategi kita salah, nah kita perlu perbaiki strategi dan atur ulang, lalu kita coba lagi. Ya semoga sih di dunia kerja bisa juga diterapkan dan kita bisa dapat yang lebih baik gitu. Ya, terima kasih Pak Miswanto. Mungkin kalau saya boleh komen juga ya terkait Agile-nya, ini yang disebut dengan value keempat dari Agile Manifesto. Gitu. Ada ingat nggak deh? Value keempat dari Agile Manifesto? Responding to change over following the plan. Ya, responding to change over following the plan. Jadi kayak plan itu ya plan gitu kan. Pada akhirnya nggak ada strategi perang yang persis dengan plan, nggak ada gitu. Di lapangan, di medan perang ya it's all about improvisation lah gitu. Nggak akan mungkin bisa persis dengan yang ada di strategi gitu. Sehingga memang tim Agile itu tim yang harus selalu cepat merespon terhadap perubahan. Nah, saya seperti tanya nih sama salah satu peserta training saya, Mas Satar, oke, berarti Agile fleksibel dong ya mindset-nya? Betul, gitu, fleksibel. Nah, sekarang Mas Satar bilang kalau Agile tuh kerjanya fokus, kita hindari kerjanya multitasking karena bisa menurunkan produktivitas. Nah, sekarang kalau di budaya kantor saya, meeting tuh paralel. Nah, Mas Satar sebagai Agilis gimana? Akan mengikuti meeting paralel atau tetap bertahan dengan idealisme Agile tuh nggak boleh meeting paralel? Ada yang mau jawab nggak? Pak Bas, silakan. Ya, jadi kalau saya harus bisa berkata tidak. Kalau saya tuh. Ini produk owner banget nih. Produk owner banget nih. Bisa ngomong tidak nih soalnya. Ngapain kita maksain meeting double-double, lalu ujung-ujungnya hasilnya itu nggak maksimal. Kadang orang mikir ya, misalnya kapasitas diri kita 100, pada saat meeting
satu kita 100%, kalau 2 meeting 50-50. Nah, kalau saya melihatnya, saya jalan meeting paralel 2, saya tuh nggak 50-50, saya itu 25-25. 50% sisanya itu buat saya mikir, ini di sebelah di kiri ngomong apa, di kanan ngomong apa, yang akhirnya saya tuh kehilangan 50% dari konsistensi saya. Lebih baik saya meminta reschedule, tapi saya komit dengan reschedule yang saya jadwal yang saya propose itu. Oke. Siap. Pak Bas kayaknya wajib ikut WA group kita, gimana nih ya? Silakan tulis nomor WA-nya Pak Bas, diundang nih ya ke dalam WA group Agilnesia. Tapi Pak Bas sayangnya belum menjawab pertanyaan kan, tapi budayanya seperti ini. Eja kan harus fleksibel. So be fleksibel dong meeting paralel. Nah, gimana tuh? Ya fleksibelnya dengan saya kasih jadwal susulan saya yang baru. Oke. Ya. Betul ya. Jadi flexibility-nya ada batasnya sebenarnya. Kalau Eja kan ngomongin value ya biasanya, value. Ada yang manfaat apa enggak. Kita fleksibel untuk hal yang nggak bermanfaat ya nggak usah juga harusnya gitu. Tadi Pak Bas ngasih analogi bagus ya. Kita punya kemampuan 100%, tapi kalau dibelah dua, meetingnya 2 paralel bukan berarti 50-50, tapi bisa 25-25. 50%-nya dipakai untuk memprosesing. Nih kita lagi ngomongin apa sih di meeting yang sini, setelah itu dipanggil di meeting sebelahnya, processing lagi nih. Ini bahas apa sih? Gitu. Jadinya less valuable kalau kita paksakan fleksibel untuk hal yang nggak pada tempatnya lah dari kacamata Agile. Oke. Ya, thank you Pak Bas nih udah ngasih nomor WA-nya. Teman-teman yang lain kalau mau ikut WA group kita Agilnesia, silakan tulis nomor WA-nya. Kita WA grupnya rame dan kegiatannya cukup banyak menurut saya. Bahkan kalau boleh saya bilang banyak banget. Seminggu bisa 2 kali acara. Kemarin Pak Teja di kursi speaker, sekarang Pak Teja di kursi fasilitator ya Pak Teja ya? Iya Pak. Oke. Ya lanjut nih, kita masih ada waktu mungkin sekitar 15 menitan ya untuk membahas Squid Game. Nah sebelum saya terusin ngomongin Squid Game, saya pernah ngomong ke Pak Teja gitu. Ini Pak Teja nih, kalau lihat wajahnya ini mengingatkan saya kepada suatu film di Netflix. Ada yang tahu nggak film apa? Mirip-mirip dengan Squid Game. Ya, film apa nih? Wajah Pak Teja nih mirip dengan sosok film serial di Netflix yang terkenal. Tadi disebut bahkan salah satu serialnya dari teman-teman. Kira-kira siapa nih? Tulis di kolom chat. Profesor. The Professor, betul. Kenapa nih Pak Bas mirip The Professor? Ya, saya nonton juga tuh Money Heist tuh. Kalau Money Heist saya, ya ini sorry ya kalau ada yang belum nonton ya, ini spoiler juga gitu. Itu profesornya jenius kebangetan itu. Benar-benar menerapkan ya kombinasi prediktif dan ini ya agile project management itu. Dia luar biasa lah pokoknya. Beneran dia saya istri saya baru nonton ulang kan. Terus saya lihat tuh di episode 1 dia tuh ngomong kayak gini, kalau sampai itu kan dia tentang ngerampok ya. Kalau sampai perampokan ini berhasil, semua orang di dunia itu pasti akan geram. Karena mereka akan bilang, kenapa yang punya ide itu bukan saya? Dan memang benar setelah saya nonton itu pun juga ya oke bener sih, ini bisa sih gitu. Jadi muncul ide nih. Muncul ide, tapi dia kan ya planningnya aja 20 tahun gitu kalau saya nggak salah ingat ya. Untuk perampokan yang pertama. Dan benar-benar disiapin dari ngomongin risk management dia kena, eksekusinya sangat agile, terus planning di depannya bagus banget gitu. Top lah itu film worth untuk nonton. Kalau mau nggak tanggung, nontonnya ntar 3 Desember aja. Episode terakhirnya keluar di tanggal di hari itu. Oke, dicatat. Oke, jadi bagaimana kalau kita nanti bikin seri kedua dari Cinema Agile bahas The Money Heist? Pak Bas mau nggak? Ya boleh. Boleh. Ya, mesti inilah nonton lagi dulu. Seru soalnya. Oke ya, jadi buat teman-teman tuh sudah dapet kita ide baru seri kedua dari Cinema Agile, kita bahas The Money Heist.
Pak Teja wajib ada karena sebagai sosok profesor ya. Mungkin 2 minggu lagi atau beberapa minggu tolong brewoknya dimakin di ini ya Pak Teja ya. Dibanyakin ya. Jangan cukuran dulu ya. Kacamata sih udah mirip ya, udah mirip kacamatanya. Saya belum sempat nonton full, kayaknya kalau Pak Bas mau bawa itu saya akan nonton deh, biar saya bisa ikut serunya nih, ngobrolnya nih. Setelah 3 Desember Pak, biar nggak nanggung gitu. Biar nggak nanggung ya sampai terakhir ya. Oke, kita kembali ngomongin ngomongin The Squid Game. Nah, saya mau nanya nih. Ya, saya mau nanya. Ini ada Pak Amin loh. Wah, kedatangan guru eja saya, Pak Amin. Sambil lagi joining Pak Amin. Katanya Pak Amin lagi ada acara prank ya? Mungkin Pak Bas sebagai orang PMI ada acara prank kah malam ini? Saya lupa Pak kalau ada prank. Gimana sih? Saya lupa jadwalnya kapan. Pak Bas di PMI sebagai apa? Oh, saya mah member biasa Pak. Oh, member biasa. Cuma ikut study group aja. Oh. Karena out of topic sedikit, saya dapat PMP itu Desember tahun lalu. Itu salah satu yang mendukung semangat saya belajar dari 100% menjadi 1000% itu study group dari PMI, Pak. Oke. Gitu. Yakin tuh dari PMI, bukan karena sebelum tahun 2021 soalnya berubah jadi kepepet akhirnya buru-buru. Nah, itu yang membuat jadi 10.000%, Pak. Tapi study grupnya sih, jadi dia memang pas ya momennya, kalau ya mungkin serendipity ya Pak istilahnya. Outline-nya berubah Januari 2021, terus ada study group, beresnya di sekitar November, jadi ada 1 bulan buat persiapan ujian, ya udah gaskeun lah. Itu kondisi keuangan juga, ya kan bayar PMP lumayan tuh ya Pak. Itu lagi megap-megap, tapi entah gimana ada aja gitu jalan, jadi memang kayak udah ada harus jalannya di situ gitu. Udah meant to be lah ya, Pak Bas. Iya. Oke. Nah, tadi ada Pak Amin, hilang. Mungkin ada gangguan sinyal atau apa. Nanti kita tunggu lagi, Pak Amin rencananya mau join soalnya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan saya simple banget sebenarnya. Kenapa namanya Squid Game sih? Di episode 1 awal-awal Pak dijelasin. Oh, dijelasin? Iya, game yang disebut Squid Game itu kayak apa. Itu saya rasa di Indonesia nggak ada Pak game itu. Kalaupun ada bentuknya beda lah, yang bukan bebentengan juga ya. Jadi ada orang baris gitu ya, ya punya satu daerah gitu. Terus tim A, tim B gitu ya. Tim A-nya yang jaga, tim B-nya yang harus nembusin sampai ke ujung gitu. Nah, tapi dia bentuknya itu bayangkan ada bentuk kotak, terus di atasnya ada segitiga kayak gambar rumah 2 dimensi. Nah, itu katanya, kalau kata orang itu bentuknya seperti cumi-cumi. Seperti? Cumi-cumi, squid. Oh, squid ya. Oh, oke. Kan kotak, terus atasnya segitiga, itu katanya bentuknya kayak cumi-cumi. Okay. Ya kalau dilihat dari filmnya memang benar sih, kalau benar kayak cumi-cumi. Nah, lanjut nih ya. Saya mau menanyakan, kan Patty boleh di-share nggak, Pet? Poster yang dari Sinema Eja yang kemarin kita buat, Patty buat tepatnya. Saya penasaran, kan ada patung gede ya. Mungkin boleh jelasin itu patung buat apa sih? Sambil nunggu Patty, boleh ditunjukin posternya gitu ya. Itu game pertama juga, Om, di episode 1. Oke, game pertama. Game pertama itu yang tadi dijelaskan, kalau dia nengok, ngelihat kita nggak boleh gerak. Kalau gerak tuh kita kalah lah, ibaratnya gitu. Nggak, yang ngelihat tuh patungnya ngelihat gitu? Patungnya, iya. Oh, coba nih kita lihat nih ya. Oke, ini yang gede ini, cewek ini patung ya? Yang patung. Di dalamnya ada orang ngeliatin atau gimana? Enggak, robot Om. Robot. Oke. Terus permainannya ngapain nih? Apa mereka orang-orang ini yang baju yang jaket hijau? Mereka harus ke jalan ke si patung itu, ada garis finish. Kalau mereka ke garis finish ya mereka menang, lolos lah ibaratnya gitu. Selama 5 menit durasinya. Tapi ada halangannya, kalau si patungnya lagi ngelihat ke kita nggak boleh gerak.
Oke, kita nggak boleh gerak. Pakai patung kali ya kalau di Indonesia. Iya. Diem gitu kan, terus digodain Iya. biar ketawa, kalah gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Tapi dia nggak ngegodain, dia cuma ngeliat doang. Terus udah balik lagi gitu. Nah, kan kalau kita ketawa atau kita gerak, kalah kan suruh balik lagi gitu ke ujung kan. Iya. Nah, kalau ini kalau gerak ditembak. Itu aja. Tembak. Dor, mati. Dibunuh, Pak, dibunuh. Dibunuh di tempat. Terus kalau udah masuk finish, nanti mereka ke bangsalnya gitu, terus liatin duit, nanti masuk di hari berikutnya. Iya. Game gitu. Betul. Di awal itu nggak tahu duitnya tuh berapa, jackpotnya tuh berapa nggak tahu. Cuma dibilang dikasih duit, terus dikasih tadi 3 rules itu yang dijelasin sama Om Teja. Nah begitu beres game pertama, itu dikasih lihat nih total price-nya tuh ada sekian. Yang tadi apa? Sekian miliar won itu ya? Iya. Lupa temennya mati berarti ya. Oh udahlah, ada uang banyak. Iya. Yang plot twist-nya itu yang tadi itu saya bilang Pak Atar. Jadi mereka bisa ngajuin untuk selesaiin, maksudnya nggak dilanjutin. Tapi secara voting. Jadi di voting suara terbanyak kalau mengatakan tidak lanjut, jadi tidak lanjut. Cuman kalau tidak lanjut, duitnya tetap akan dibagi tapi ke yang meninggal. Makanya mereka kesel ya, benar ya Pak Mas? Iya. Jadi makanya ngapain aku stop kalau yang ujungnya duitnya tetap dikasih tapi dikasih ke yang meninggal. Terus gimana kalau yang udah meninggal dikasih duit? Maksudnya warisannya gitu, ahli waris? Ya, ahli waris dan sebagainya. Soalnya semua orang yang di situ kelilit utang. Iya. Oke. Nah itu kan yang diuji adalah ini ya, kita mau berkorban bagi mereka, tapi kita hidup sengsara dengan berhutang, atau biarkanlah mereka tetap ke ahli warisnya kelilit utang, terus gue jadi orang kaya. Itu kalau Matar jadi pemain di situ gimana tuh? Ini gue orang pertama yang bakal mati deh. Udah merinding sendiri. Itu siapa yang menang ya? Penasaran ya asli. Siapa yang menang kayak gitu? Ini namanya udah share semuanya, bukan lagi apa? Jangan. Siapa pemenangnya udah jelas itu udah ini. Jangan. Oke. Mau nanya aja dong. Terakhir nih. Iya. Buat teman-teman yang tadi ya, saya jadi tertarik soalnya jujur series terakhirnya Netflix tuh udah agak lama yang saya tonton tuh Breaking Bad sama House of Cards. Nah ini tertarik dengar cerita di sini tuh makin tertarik sama Squid Game sama Money Heist lah. Karena itu film-film trending yang jujur saya malah belum nonton nih. Mau tanya aja, jadi kalau dari teman-teman yang udah nonton, boleh kasih rating nggak sih dari 1 sampai 10 untuk 2 film tadi tuh, Squid Game sama Money Heist? Ya. Ratingnya berapa ke berapa nih Mas Didik? 1 sampai 10? 1 sampai 10, iya. 10 semakin bagus lah ya, makin layak untuk ditonton. Kalau saya dulu deh. Pak Bas. Money Heist saya kasih 9,5. Wow. 9,5. Satu, bahasanya Spanyol. Jarang kan film Spanyol. Kita jarang denger lah. Itu kalau bisa subtitlenya ya Indonesia nggak apa-apa lah. Tapi suaranya tetap pakai bahasa Spanyol tuh. Bagus menurut saya. Oke. Terus ya itu, nonton film Money Heist buat kita jadi pinter. Bukan fun ya. Nonton tuh jadi pinter gitu dia. Nah kalau si Squid Games ini kurang greget, jadi saya kasihnya di 8 gitu. 8 ini kalau buat komparasi setara Avenger buat saya tuh. Avengers. Oke. Meskipun beda genre ya, tapi tingkat kebagusannya saya kasihnya segitu. Ya, dari Pak Bas kita beralih ke Pak Miswanto. Nih udah chat, boleh sambil dibacain Pak Miswanto rating dari kedua film Money Heist dan Squid Game.
Ya, kalau dari saya pribadi sih penilaiannya dari 1 sampai 10 itu 9. Kalau Money Heist juga sempat lihat trailer-trailernya, tapi memang belum full nonton. Nah, yang diambil juga pemikiran-pemikiran dan ide-idenya yang benar-benar terstruktur, kemudian juga istilahnya koordinasi di semua elemen tuh sangat rapi. Jadi bisa dibilang sih menurut saya cukup bagus untuk ditonton. Mungkin satu lagi untuk yang Squid Game, yang tadi game pertama itu sepertinya sangat cocok untuk para koruptor di Indonesia, dimasukin ke situ semua. Jadi dia macam-macam ya tinggal door aja. Oke, kalau koruptor mungkin skornya tetap 9 Pak Miswanto atau berubah? Kalau misalkan yang pemainnya semua koruptor, skornya jadi 10. Iya. Oke ya, apa ide yang bagus ya kalau itu jadi koruptor. Oke, siapa mau ngasih skor juga? Pak Teja, silakan Pak Teja. Saya mau kasih skor ya. Saya sama kayak Pak Bas nih, untuk Squid Game saya bisa rating 8 ya. Sebenarnya saya nggak begitu suka drakor ya. Jadi dari awal memang agak pesimis sih. Cuman ternyata ini benar-benar beda, ya kan. Yang saya tahu kan pasti pemainnya yang ganteng, cantik gitu kan ya. Kalau ini kan beda. Jadi ternyata ada juga yang menarik nih di drakor-drakor. Ya saya dapat rating 8. Mungkin kalau itu pemainnya orang Spanyol ya, mungkin bisa 10 ya Pak Bas ya. Kalau yang pemainnya orang Spanyol pakai bahasa Spanyol. Nah, tapi intinya 8 itu quite good. Kalau untuk Money Heist, jujur saya nontonnya setengah-setengah. Jadi memang belum ada waktu untuk fullnya. Yang menarik itu adalah ya itu apa planningnya ya itu gitu itu mungkin 9 ya saya bilang. Pernah nonton live OP gitu ya. Ya semacam itu sih. Berdarah-darah saya nggak ada masalah sih. Cuma saya pingin ada meaning dari ceritanya. Biasanya lebih seneng gitu aja sih. Kalau Shawshank Redemption berapa? Wah itu 10. Oh iya benar ya. Saya nggak masuk nggak masuk radar lagi karena udah terlalu lama ya. Kalau itu harus di remake mungkin lebih bagus. Ya itu keren sih Tapi kalau ngeliat karena itu film lama banget ya. Jadi saya mungkin bisa sekitar 8 atau 8,5. Tapi kalau saya berada di cerita di waktu itu mungkin saya bilang itu the best banget. Tapi karena kualitas gambar kurang bagus, saya juga orang yang suka suka visualnya juga bagus. CGI ya kayak Avenger itu juga suka. Jadi kalau film-film lama yang udah kualitas kurang ini, saya udah menurun sih rasa ininya sih. Gitu sih, Pak. Tapi Pak Teja tahu nggak ada TV seri yang mengadopsi cerita dari Shawshank Redemption dan seri itu sangat-sangat terkenal di tahun 2000-an. Oh apa tuh? Saya penasaran tuh. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, tapi saya tertarik nonton ini. The Prisoner ya? Bukan ya? Judulnya hampir benar tuh. Prison depannya. Prison Break. Prison Break. Betul. Oh itu saya nonton tuh. Saya nonton tuh. Iya. Tapi nggak full kayaknya. Iya. Itu saya sangat suka juga Prison Break. Itu mengambil cerita dari Shawshank Redemption lah. Ya kan kabur dari penjara. Itu yang badannya ditato itu kan Pak ya? Semua map penjaranya di badannya kan ya kalau nggak salah. Betul, di badan adiknya itu. Iya. Keren banget. Pak Miswanto mau komen mungkin terkait Prison Break atau Shawshank Redemption, silakan. Iya, itu juga pernah lihat sih, pernah nonton juga, dan memang keren. Dia merencanakan itu dengan sangat matang gitu ya. Mulai dari ada pertentangan hati dan lain-lainnya, seperti macarin dokternya dan lain-lain, itu sangat inilah sangat-sangat keren. Iya. Pas bagian macarin dokternya ya, berarti. Iya, itu dia, ambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi emang cakep sih dokternya, saya akuin. Siapa namanya? Sarah kalau nggak salah ya. Sampai hafal nih namanya. Oke, kita udah menginjak jam 20.30. Saya rasa sekarang dari masing-masing peserta di sini boleh ngasih lesson learn ya dari cerita Squid Game, kita dengar masing-masing. Saya, to be honest, dalam waktu 1 jam lebih sudah terconvince untuk nonton Squid Game, jadi definitely, at least seri pertama akan saya tonton, yang pas di game yang tadi ya, yang ada boneka gede itu. Definitely saya akan nonton, penasaran banget jadinya. Dan saya juga sama kayak Pak Teja, saya
antipati dengan drakor. Sama kita Pak Teja, high five. Gitu ya. So that will be the first drakor yang ever saya watch on this weekend. Thank you teman-teman yang udah meyakinkan. Ya, silakan ya. Tulis di chatnya atau ya di chat aja, nanti dibacakan satu-satu. Lesson learn-nya dari si sebagai summary ya, wrap up acara malam hari ini dari Squid Game. Mungkin sambil nunggu yang lainnya, Mas Didik tadi kan minta dikasih rating ya, skor dari kedua film tadi. Setelah mendengar dari teman-teman yang udah nonton, skornya sekian, apa nih komentar Mas Didik? Kayaknya saya mungkin akan nonton Squid Game juga, cuman jadi kedorong Money Heist-nya sih, mau nonton dulu. Soalnya ini udah waktu trending tuh udah lama kan, cuman waktunya aja belum ada gitu. Tapi kayaknya keduanya sih akan saya tonton sih mungkin. Udah masuk list lah. Kalau ada waktu saya nonton. Siap. Oh ya, BTW Mas Didik ini juga salah satu pencetus ide acara malam hari ini. Pak Teja juga pencetus idenya gitu ya. Tapi kalau Mas Didik waktu itu kita lebih ke arah buku Mas Didik ya, yang kita diskusi. Iya, betul. Jadi kayaknya nanti akan ada variasi dari acara ini nama Ejal. Kita nggak hanya ngomongin film, tapi juga akan ngomongin buku ya, Mas Didik. Nanti mudah-mudahan Mas Didik bisa bantu untuk jadi speaker awal lah ya, gitu. Insya Allah Mas Atar, insya Allah ntar. Ya. Thank you. Kemudian ini udah Pak Bas dan teman-teman yang lainnya, kalau ada ide-ide terkait acara-acara Genesia, silakan. Kita sekali lagi komunitas Eja bottom up, bukan top down, bukan saya yang merintah. Oh kita bikin ini gitu, enggak. Tapi ini semua ide dari teman-teman, kita fasilitasikan. Bahkan ide Sinema Eja ini cuma 1 minggu lalu idenya, terus kita langsung eksekusi di hari ini. Gitu. Oke, kita tunggu yang lainnya yang akan menuliskan lesson learn-nya apa dari The Squid Game. Mungkin dari saya luar biasa ya, saya sangat cukup bukan sangat ya, saya definitely akan nonton lah Squid Game. Mungkin abis ini ya kan makan sambil nonton Squid Game seri yang pertama, jadi penasaran banget. Mungkin Pak Bas boleh nih dibacakan kembali ya summary-nya dari The Squid Game, nanti giliran Pak Miswanto juga dan seterusnya ya. Silakan Pak. Dari saya, jangan percaya sama orang yang tiba-tiba ngasih games dengan iming-iming duit gede. Udah inget itu aja tuh. Itu pasti scam. Pasti scam. Oke. Thank you Pak Bas. Pak Miswanto boleh dibacakan? Kalau dari saya tadi, untuk mencapai tujuan itu memang kita perlu memiliki strategi yang pas dan juga bisa cepat menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Jadi adaptif ya. Planning perlu, tapi juga adaptif. Gitu. Thank you Pak Miswanto. Pak Teja? Iya, karena hampir semua ada, saya agak sedikit nyeleneh aja lah, biar agak beda gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang tua, kita harus dengar ya, orang yang lebih tua gitu pasti punya advice dan strategi yang mungkin bisa jadikan pertimbangan di dalam setiap kehidupan ya. Kalau di sini dalam setiap perlombaan gitu sih. Oke, ini ada unsur-unsur spoiler juga nih dari Pak Teja nih, orang tua yang kakek-kakek tadi kah? Ya, yang ngasih advice. Iya, tanpa kan dia yang ngasih tahu tadi. Iya. Okay. Ya, yang lainnya silakan menulis. Mas Fayed, gimana Mas Fayed? Masih hadir kah? Oke. Mas Fayed mungkin ada summary yang mau disampaikan. Mbak Vida juga boleh loh. Kayaknya udah disampaikan sama yang lain. Oke. Luar biasa sih ini diskusi. Oke, thank you. Mas Fayed, Mbak Vida sering-sering nongkrong di kita ya di Ajanesia. Ya, janji lo ya. Tuh, semangat di Turki tuh. Oke, dari Bang Judom mungkin ada yang mau dikomenin. Walaupun belum nonton banget, tapi mungkin boleh kasih komentar, Bang.
Nggak cukup, yang lainnya udah mewakili. Ya. Saya justru terinspirasi sama analisa-analisa para pakar-pakar di sini nih. Oke, thank you Bang Judong. Dari Mas Didik gimana Mas? Dari saya sih paling bisa komentar dari game yang tadi ya, yang tarik tambang itu tuh. Ya untuk bisa adaptif secara cepat dan menerapkan kolaborasi satu tim itu keren sih. Itu menurut saya nilai yang bisa diambil dari satu episode itu bisa dapat banget di situ. Ya, oke. Thank you Mas Didik atas komennya. Saya rasa semua sudah saya panggil. Peti mungkin kalau ngasih komen silakan Pet. Kan belum nonton juga nih. Tergoda nggak Pet buat nonton Pet? Halo. Ya. Iya lumayan Pak. Jadinya pengen nonton juga sih. Tadi strategi yang tarik tambang sih paling kaget juga. Tadi kan disuruh ke depan gitu kan udah mau jatuh. Ternyata strategi yang bikin mereka takut malah jadi buat mereka sukses sih. Jadi ya kepincut pengen nonton juga jadinya. Kalau misalnya ada protes yang kayak gitu. Itu aja sih. Oke, thank you ya Peti. Kita pikir Peti udah nonton loh Squid Game ya. Iya baru tadi Pak nonton trial-trialnya. Oke, lumayan tuh ada bahan untuk nonton di weekend. Oke, saya rasa acara perdana kita di Sinema Agile berjalan dengan lancar. Terima kasih nih partisipasi dari teman-teman yang hadir di malam hari ini. Saya sangat apresiasi. Kita mungkin nggak banyak orang-orangnya, but it's okay karena pada akhirnya ini akan di-upload di YouTube juga diskusi kita. Jadi nanti bisa di-sharing-sharing juga ke teman-temannya. Kita hari ini ngobrol mengenai Squid Game gitu. Bisa jadi kenang-kenangan juga lah buat kita semua. So, kapan berikutnya saya rasa mungkin 1-2 minggu mendatang kita akan adakan Sinema Agile. Nanti kita akan lihat apakah membahas The Money Heist atau kita akan membahas buku nih. Nanti kita ngobrol dulu secara internal pada lebih suka yang mana gitu ya, bahas buku atau The Money Heist. Mungkin dari saya sekian untuk acara Sinema Agile perdana Squid Game. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kalau ada yang mau join WA group kita, silakan tulis di kolom chat ya nomor WA-nya, kita akan invite. Dan sekali lagi acara ini acara bersama-sama, jadi saya akan menantikan partisipasi dari teman-teman dari berbagai macam kegiatan di Agile. Pak Teja sebagai co-speaker saya malam hari ini, silakan Pak Teja mungkin sebagai penutup. Ya, seru banget. Berharap akan ada lagi ya. Dan tentu mungkin Money Heist ini kayaknya menarik. Saya juga jadi tertantang untuk ngelanjutin juga sih. Jadi saya berharap kita join bareng-bareng, mungkin share ke teman-teman juga ya. Saya juga share ke teman-teman lain bahwa menarik nih menggabungkan dua hobi, yaitu Agile, Project Management, dan nonton itu menjadi satu. Itu keren banget sih. Ya, makasih Pak Teja. Memang visinya dari Agile Indonesia adalah kita mau mengkombinkan dunia kerja yang cenderung serius dengan dunia entertainment yang bisa digabungin sebenarnya. Gitu. Jadi take it easy aja lah, relax aja. Dunia itu indah sebenarnya, banyak hal yang positif di dunia ini. Hobi kita bisa kita blend dengan dunia kerja kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita baru the first iteration kalau katanya Agile, so a lot of improvement to be done for the upcoming Sinema Agile. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Teja yang bersedia menjadi co-speaker, Mas Didik sebagai initiator, kemudian Peti, the women behind the screen, Pak Bas yang sudah sangat aktif berpartisipasi, yang benar-benar menggoda saya untuk nonton Squid Game, Pak Miswanto juga yang memberikan analisa tajam, Mas Fayed jauh-jauh dari Turki loh ya sama Mbak Fida, kemudian Bang Judong ya teman saya sejak dari kantor lama, udah berapa tahun kita berteman ya, Bang Judong udah 10 tahun kali ya, sejak di kantor lama. Thank you ya. Udah selalu join di acara-acara kita. Terima kasih, salam sehat, happy weekend, ya selamat menonton film-film di weekend ini.
Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu.